Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjutkan mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu kita akan mulai pelajari bagaimana penerapan dari bangun ruang sisi datar tersebut. Pada video-video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai cara mencari luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar, dan sekarang kita akan ketahui bagaimana penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai saja dari penerapan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Kita akan langsung membahas beberapa contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penerapannya. Kita mulai dengan contoh pertama, yaitu diketahui ada sebuah ruangan berukuran 5 meter kali 4 meter dikali 3 meter berlantaikan marmer. Dinding dan atapnya dicat berwarna hijau terang. Berapakah total biayanya jika untuk lantainya diperlukan rata-rata Rp120.000 per meter persegi, sementara untuk cat atap dan dindingnya diperlukan rata-rata Rp750 per meter persegi. Nah, ini termasuk kasus yang mungkin sudah umum yang sering ditemukan saat ingin membuat atau menghias suatu ruangan. Di sini diketahui bahwa panjang 5 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya 3 meter. Sedangkan untuk luas lantainya yaitu 5 meter kali 4 meter panjang kali lebar, yaitu 20 meter persegi. Nah, berikutnya kita akan cari terlebih dahulu untuk luas permukaan ruangannya. Nah, ruangan ini pasti berbentuk balok jadi kita gunakan luas permukaan balok untuk mencari luas permukaan ruangannya. Oke, sehingga kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus luas permukaan balok, sehingga akan diperoleh untuk luas permukaan ruangan tersebut yaitu 94 meter persegi. Oke, kita sudah mendapatkan luas lantai dan luas permukaan ruangannya. Sekarang hal pertama yang perlu kita cari yaitu luas dari dinding dan atap, karena hanya dinding dan atapnya saja nanti yang akan dicat yang akan dicat hanya dinding dan atapnya. Jadi kita harus cari terlebih dahulu luas dinding dan atapnya, yaitu tinggal kita kurangkan luas permukaan ruangan dikurangi luas lantai, yaitu 94 dikurangi 20, sehingga diperoleh luas dinding dan atapnya 74 meter persegi. Langkah selanjutnya, kita bisa menghitung langsung biaya untuk lantainya Biaya untuk lantainya yaitu 20 dikali Rp120.000. Itu luas lantainya dikalikan dengan biayanya. Biaya yang diperlukan untuk lantai tersebut. Nah, sehingga diperoleh biayanya yaitu Rp2.400.000. Berikutnya, kita akan cari biaya untuk pengecatan dinding dan atapnya, yaitu 74 dikalikan dengan Rp750, karena setiap meter perseginya itu harganya Rp750, dan yang akan dicat itu luasnya yaitu 74 meter persegi, jadi tinggal dikalikan saja. Nah, sehingga biaya yang diperoleh yaitu Rp55.500. Oke, karena sudah diketahui biayanya kita tinggal mencari biaya totalnya Total biayanya yaitu Rp2.400.000 ditambahkan dengan Rp55.500. Oke, inilah total biaya yang diperlukan untuk ruangan tersebut, yaitu Rp2.455.500. Mari kita ke contoh berikutnya. Ke contoh yang kedua, misalkan sebuah atap rumah yang berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang rusuk alasnya 8 meter dan tinggi limasnya 3 meter, akan ditutupi dengan genteng yang berukuran 40 cm dikalikan dengan 20 cm, atau ukurannya 40 kali 20 cm. Hitunglah panjang genteng yang diperlukan. Banyak maksudnya, hitunglah banyak gentengnya. Nah, jadi agar kita bisa mengetahui banyak genteng yang diperlukan, kita harus mencari luas permukaan dari atap tersebut. Nah, jika kita gambarkan, kurang lebih atapnya akan seperti ini. Nah, dengan rusuk
dan tinggi limasnya yaitu 3. Kita cari dulu tinggi segitiganya pada sisi tegaknya ya, yaitu TE. Kita cari TE dengan menggunakan Pythagoras, yaitu akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, di mana diperoleh 4 kuadrat ini panjang OE-nya ini yaitu 4 ya, 4 cm setengah dari 8. 4 cm ya, jadi 4 kuadrat, sedangkan 3 kuadrat ini dari TO-nya, tinggi limasnya. Sehingga kita akan peroleh tinggi segitiganya yaitu 5 meter. Oke, jika kita ingin mencari luas permukaan atap tersebut, kita hanya perlu mencari 4 kali luas segitiganya, tidak dari limas tersebut. Nah, sehingga tinggal kita hitung 4 dikalikan dengan 1/2 kali 8 kali 5 ya. Alas segitiganya 8 dan segitiganya 5. Nah, tinggal kita hitung dan diperoleh luas permukaan atapnya 80 meter persegi. Berikutnya, kita harus mencari tahu luas satu gentengnya. Satu gentengnya itu luasnya berapa? Tinggal kita kalikan saja. 40 dikali 20 cm yaitu 800 cm persegi. Nah, berikutnya kita jadikan meter persegi ya, agar sama dengan luas permukaan atap untuk satuannya, sehingga luas gentengnya yaitu 0,08 meter persegi. Setelah kita mendapatkan kedua luas ini, tinggal kita mencari banyak genteng yang diperlukan, yaitu dengan cara membaginya. Membagi luas permukaan atap dengan luas genteng, yaitu 80 dibagi dengan 0,08. Sehingga genteng yang diperlukan yaitu 1000 buah. Kurang lebih 1000 buah genteng yang diperlukan menutupi atap rumah tersebut. Oke, kita akan lanjutkan ke penerapan dari volume bangun ruang sisi datar. Bagaimana cara penggunaan atau cara menghitung volume bangun ruang sisi datar di kehidupan sehari-hari. Nah, kita perhatikan contoh ketiga ini. Misalkan kotak permen berukuran 20 kali 6 kali 3 cm diisi permen yang berukuran 2 kali 2 kali 1 cm. Berapa banyak permen yang dibutuhkan untuk memenuhi kotak tersebut? Jadi, nah ini termasuk soal yang cukup mudah. Nah, langkah-langkahnya kita diketahui dulu bahwa panjang, lebar, dan tinggi permennya yaitu 20, 6, dan 3. Nah, selanjutnya kita cari volume dari permen ya, dari kotaknya maksudnya. Volume dari kotak permen tersebut yaitu tinggal dikalikan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sehingga diperoleh 360 cm3. Berikutnya kita cari volume dari sebuah permennya atau satu permennya. Nah, kita ketahui satu permennya tersebut mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yaitu 2, 2, dan 1 cm. Sehingga volume permennya tinggal kita kalikan sehingga diperoleh 4 cm3. Nah, berapa banyak permen yang dibutuhkan untuk memenuhi kotak tersebut? Kita tinggal membaginya, yaitu membagi volume kotak permen dengan volume permennya. Nah, sehingga akan kita peroleh 90 permen banyaknya. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Nah, ini ada ilustrasi kolam ya, kolam renang, dan kita diminta untuk menghitung volume air dari kolam renang tersebut. Berapa air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kolam renang tersebut. Nah, jika kita perhatikan, bentuk kolam renang ini adalah prisma trapesium siku-siku. Ya, prisma trapesium siku-siku dengan sisi alasnya trapesium. Nah, ini ya, sisi alasnya berbentuk trapesium. Ini berbentuk trapesium. Nah, sehingga kita bisa mencari volume kolam renangnya dengan luas alas kali tinggi atau luas trapesium dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, untuk tinggi prisma ini yaitu 10 meter ya. Tinggi prismanya 10 meter karena dia menghubungkan trapesium yang di depan ini dengan trapesium yang di belakang. Ya, di belakang ini juga akan bentuk trapesium ya, di paling ujung belakang. Nah, sedangkan sisi-sisi sejajar dari trapesium tersebut yaitu 3 meter dan 5 meter. Ini sisi sejajarnya, sedangkan tinggi trapesium yaitu 30 meter ini. 30 meter merupakan tinggi trapesium. Sehingga kita bisa cari luas trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Nah, yaitu 5 ditambah 3 kali 30 per 2 atau 5 ditambah 3 per 2 dikalikan dengan 30. Lalu berikutnya dikalikan dengan 10 yaitu tinggi prismanya.
Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung dan selesaikan sehingga diperoleh untuk volume kolam renangnya yaitu 1200 meter kubik, atau dengan kata lain air yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam renang tersebut yaitu 1200 meter kubik. Oke, untuk lebih menguji pemahaman kalian mengenai penerapan bangun ruang sisi datar, mari coba kerjakan dua soal berikut. Oke, kalian bisa terapkan di luas permukaannya atau pada volume bangun ruang sisi datar. Oke, sekian untuk video kali ini. Ini merupakan video terakhir dari pembahasan bangun ruang sisi datar. Kalian paham, dan jika ada masih yang kalian belum pahami bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.